Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah 25 tahun reformasi. Konglomerasi berubah bentuk menjadi oligarki. Karena sentimen anti China, oh sekarang giliran pribumi dong. Yang jelas, yang semakin buruk sebelum dan setelah reformasi adalah peranan bank. Jadi bank itu nyalurkan kredit sekarang cuma 40% dari PDB. Zaman Pak Harto masih 60, dan kredit itu kan darah buat ekonomi, makanya pertumbuhan ekonomi turun terus tadi dari 8, 7, 6, era Jokowi 1,5, era Jokowi 2, 4,5 paling tinggi dengan mengeluarkan COVID itu loh ya. Jadi COVID saya keluarkan itu 4,5 aja. Jadi saya rasa tidak ada alasan lagi untuk menyimpulkan bahwa kita mengalami bukan hanya deselerasi pembangunan, tapi kemunduran pembangunan dilihat dari ultimate goal pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup rakyat. Ya di masa itu Pak Harto sebetulnya sudah sadar konglomerasi ini menyebabkan konsentrasi kekuasaan, konsentrasi aset pada segelintir orang, pada konglomerat itu. Oleh karena itu dia memanggil mereka semua ke Tapos dan bertitahlah dia 2,5% dari keuntungan konglomerat itu harus masuk yayasan yayasan dana sejahtera mandiri gitu-gitu ya. Semua konglomerat tanpa kecuali datang itu. Tapi lewat mekanisme paksa, tidak lewat APBN gitu, tidak dinaikkan pajak, tapi 2,5% kalau saya nggak salah, yang dipimpin yayasannya itu oleh Ketua BKKBN yang dulu tuh, Pak Haryono Siono. Aset-asetnya terakhir diambil yang di Kuningan itu. Nah, waktu itu praktis hampir semua kegiatan itu bisnisnya dimonopoli. Jadi Salim Group, bayangin memonopoli terigu, tidak boleh pihak lain. Sebetulnya yang boleh mengimpor gandum itu Bulog. Bulog beli 100, jual ke Salim 80. Hebat nggak tuh? Jadi luar biasa lah. Kemudian muncullah itu imperium bisnisnya Indofood segala macam, karena tidak ada Supermi diambil alih, Sarimi diambil alih, semua diambil alih, karena kalau si Indofood ini Bugasari jual ke non grup Indofood kan jadi lebih murah, jadi monopoli. Kemudian praktik-praktik yang menghancurkan ekonomi itu, Anda bayangkan ada BPPC dulu, Robi Sumampau
Yance Wowoli Chan, ya itu tokoh-tokohnya menggunakan Tommy Soeharto karena si Robi Sumampau ini punya cengkeh banyak banget. Dia trading cengkeh gitu, udah meninggal ya. Kemudian pabrik rokoknya kamu beli, kelimpungan lah, ini kan uang bank gitu. Maka keluarlah BPPC itu, semua cengkeh petani hanya bisa dijual ke BPPC, semua cengkeh pabrik rokok yang dibeli pabrik rokok harus beli dari BPPC, ekspor hanya boleh BPC, import juga gitu. Lantas belum mau beli juga karena stok pabrik rokok itu besar sekali ya, bisa 3 tahun 4 tahun gitu, nggak mau beli. Nah dibikinlah BPPC itu, dipaksa beli sejumlah tertentu. Jadi kalau beli pita cukai harus ada bukti pembelian, pokoknya parah deh. Jadi di ekonomi itu ada monopoli, ada monopsoni. Ini nggak ada di buku teks, makanya saya namakan setan poli waktu itu. Dan betapa menderitanya rakyat waktu itu yang punya cengkeh ya. Kemudian Bambang Tri monopoli jeruk Pontianak. Mati tuh jeruk Pontianak waktu itu ya, karena hanya boleh dijual. Sebetulnya anak-anak Pak Harto ini bukan buat bisnis begitu, si begundal-begundal ini loh yang pakai nama Pak Harto ini. Lantas Mopnas Timor ya, mobil nasional tapi lokal kontennya cuma angin di ban itu aja, selebihnya diimpor dari Korea gitu. Dan bebas PPNBM dan bebas PPNBM itu pajak penjualan barang mewah, bebas biaya masuk. Waktu itu biaya masuknya kan tinggi sekali, mobil kita nggak sanggup beli. Nah jadi waktu itu kalau saya nggak salah kira-kira ya, harga Timor itu 40 juta, harga mobil yang setara 80 sampai 100 juta. Nah itu yang dikejar-kejar oleh negara tapi nggak dapet ya, dianggap kriminalnya di situ. Pokoknya rusak lah gitu, tatanan ekonomi ini rusak, semua monopoli dan segala macam itu, dan menginikan ke si konglomerat ini. Nah lantas terakhir bank-bank BUMN itu digasak habis lewat markup segala macam. Jadi proyeknya 100, pembiayaannya 150, 50-nya dibawa keluar, capital flight tadi ya. Dan akhirnya daya dukung ekonomi menghadapi namanya apa sih, dead weight loss ya kalau di ekonomi itu ya, rugi beban mati itu udah tidak sanggup lagi ditanggung oleh perekonomian, akhirnya kolaps. Yang Bang Rizal sampaikan tadi kuncinya. Jadi waktu bank-bank itu hancur, mereka larikan modal-modal yang mereka dapatkan itu ke luar negeri. Makanya bedanya di Thailand, di Filipina dan di Indonesia itu, kalau di Thailand konglomerat jatuh miskin tinggal kolor aja, di Indonesia konglomerat itu tambah kaya karena krisis. Karena utangnya ke bank itu ditaruh di BPPN, oleh BPPN dipoles-poles, dijual kembali kepada pemilik utang yang lama, pemilik aset yang sama dengan harga cuma 10-20%. Jadi konglomerat di Indonesia pasca krisis itu tambah kaya, utangnya tidak ada. Kalau dulu sebelum di masa Pak Harto utang 100, asetnya 80 atau 70. Sekarang asetnya 70, utang 0. Jadi net worth-nya naik, tambah kaya. Nah tapi semua yang nanggung kan rakyat. Ya, bank-bank berhancuran, Bapindo, Bank Eksim, Bank Bumidaya, Bank apalagi satu lagi kan ada 4 tuh. Bank apalah BDN, Bank Dagang Negara. Yang sekarang menjelma menjadi Bank Mandiri. Dan Mandiri jadi besar gitu, dan kerjanya kalau ngasih tantiem banyak, padahal sebagian bukan kerja keringat mereka,
Karena mereka lah satu-satunya bank barangkali yang masih memegang surat utang BLBI itu tadi. Jadi negara masih terus bayar bunga sampai kiamat gitu. Nah inilah yang membedakan. Nah kemudian yang kedua, ketimpangan terjadi antara Jawa luar Jawa. Nah tapi udah kita flashbacknya sudah. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah 25 tahun reformasi. Konglomerasi berubah bentuk menjadi oligarki. Karena sentimen anti China, oh sekarang giliran pribumi dong. Gitu. Datanglah pribumi itu yang atas nama segala macam lah ya. Itu merasa berhak gitu. Oh, datang ke bank bawa pistolnya taruh sini, gitu ya. Banknya takut lah ya. Itu yang terjadi. Kemudian waktu itu konglomerat tidak menguasai sumber daya alam seperti sekarang. Sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Ya Pertamina 100% punya negara kan. Pertamina sebagai operator dan regulator. Masuk semua ke APBN. Penerimaan pajak masih rendah. Pertamina sumbangan ke pajaknya 70%, 60%. Jadi 100% itu bisa dikatakan sumber daya alam itu dikelola oleh negara dan masuk anggaran. Nah kalau sekarang enggak. Ya. Si batu bara itu tahun lalu ekspor 850 triliun, negara nggak mau ngambil. Nggak ada pajak ekspor, nggak ada windfall profit. Jadi 850 triliun itu dikasih 100 triliun buat pilpres yang akan datang, selesai. Dialah yang menentukan calonnya. Saya nggak mau yang ini, saya mau yang ini. Ratusan triliun. Sekarang udah T semua seperti itu. Nah yang kedua yang saya prihatin juga adalah salah satu tuntutan reformasi adalah penguatan otonomi daerah. Karena tadi jurang Jawa, luar Jawa itu. Sekarang Jawa masih tetap dominan, tambah buruk, lebih buruk dari sebelum reformasi. Jadi peranan Sumatera turun, peranan Kalimantan turun, Jawa nggak berubah sekitar 50-an sekian persen, NTT, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Maluku itu stagnan pada level 2%-an. Nah yang naik Sulawesi aja satu-satunya. Jadi Sulawesi itu unik ya, huruf K gitu. Seluruh provinsi Sulawesi itu punya laut. Mereka terbuka, jadi ekonomi yang paling terbuka adalah Sulawesi, itu yang membantu mereka. Jadi kalau Sulawesi merdeka dia sanggup itu, karena udah biasa bergaul dengan yang lain. Kalau orang Jawa kan pegunungan, nggak biasa bergaul. Itu yang terjadi, sehingga sekarang ketimpangannya bukan lagi berdasarkan etnisitas gitu ya, tapi ketimpangan yang direpresentasikan oleh jurang kaya miskin yang luar biasa itu. Jadi orang kaya itu bisa regardless etnisity, pokoknya 1% orang terkaya menguasai kira-kira 45% kekayaan nasional, 10% menguasai kira-kira 75% kekayaan nasional. Dan di tengah COVID pun orang kaya di Indonesia naik dari 116 juta menjadi 172 juta. Nah kemudian yang terakhir, kalau data yang, karena kita nggak punya data ketimpangan ya, data ketimpangan official itu bagus karena ketimpangan menurut pengeluaran. Saya rasa konsumsi saya sama konsumsi Antoni Salim lebih besar saya. Antoni Salim makan cuma pisang doang. Kalau saya masih makan padang gitu-gitu kan. Nah jadi dilihat dari ketimpangan penguasaan aset deposit gitu di bank itu, Anda bisa bayangkan deposit yang yang rekeningnya di bawah 100 juta itu kira-kira 99%. Di bawah 100 juta, termasuk yang 10.000. Tapi nilainya cuma 12%. Dan itu turun tuh sudah di 14 ke 12. Sementara dari yang di atas 5 triliun, 5 miliar, itu 0,03%. Tapi nilainya itu naik dari 40-an persen menjadi 50% lebih sekarang.
Jadi ketimpangannya dahsyat dan itu real kan, pendapatan kan, atau setidaknya tabungan. Saya rasa itu yang menjadi concern kita. Masih banyak lagi sebetulnya yang jelas, yang semakin buruk sebelum dan setelah reformasi adalah peranan bank. Jadi bank itu nyalurkan kredit sekarang cuma 40% dari PDB. Zaman Pak Harto pasti 60. Dan kredit itu kan darah buat ekonomi, makanya pertumbuhan ekonomi turun terus tadi. Dari 8, 7, 6, era Jokowi 1, 5, era Jokowi 2, 4,5 paling tinggi dengan mengeluarkan COVID itu loh ya. Jadi COVID saya keluarkan itu 4,5 aja. Pertumbuhan turun, industrialisasi merosot. Jadi sektor industri kita tinggal 18,3% dari PDB ya, dari 31% tahun 2002. Peranan teknologi kalau zaman Pak Harto dulu peranan high tech di dalam total ekspor 12%, sekarang tinggal 8. Karena yang diekspor tinggal keruk jual, petik jual, tebang jual, nggak pakai otak. Si konglomerat etnis Tionghoa masih pakai otak. Nah, kalau Melayu ini oligarkinya nggak pakai otak dia. Nah, inilah yang makin lama makin berbahaya ya. Oleh karena itu saya rasa cukup sudah. Sebelum zaman Pak Harto, peranan industri terhadap total ekspor itu sampai 30%. Industri pernah sampai 60%, sekarang tinggal 40-an%. Jadi kita terjadi proses kemunduran. Dan yang saya kaget ini tuh, terus terang saya kaget, saya belum ingat ya datanya. Makin kesini tuh manusia makin gak berarti. Jadi yang tumbuh tuh infrastruktur segala macam, manusianya merosot. Anda percaya nggak, Mas Faisal? Maka harapan hidup pada saat lahir, life expectancy at birth kita, sekarang di ASEAN itu cuma lebih tinggi dari Myanmar. Sama Timor Leste kalah kita. Kan membangun itu pada kelihatan kalau makin maju itu umur makin panjang kan. Gizi makin bagus, kematian makin turun. Di Indonesia turun sekarang tinggal 67 tahun. 2019 masih 70 tahun. Jadi angka harapan hidup kita turun. Dan terburuk kedua setelah Myanmar di ASEAN. Jadi saya rasa tidak ada alasan lagi untuk menyimpulkan bahwa kita mengalami bukan hanya deselerasi pembangunan, tapi kemunduran pembangunan dilihat dari ultimate goal pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu cukup sudah, harus ada perubahan. Nah kalau sekarang kita lihat, walaupun Bang Rizal tadi kasih catatan ya, nggak usah ngomongin capres-capres, tapi sekarang paradigma yang ingin dibuat adalah siapa yang melanjutkan yang salah ini, itulah yang didukung gitu. Nah oleh karena itu tidak ada kata lain, hanya satu kata, kecuali satu kata, yakni lawan. Makasih. Terima kasih Bang Faisal. Banyak sekali poin-poin yang menarik tadi dari Bang Faisal.